Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih, Bapak Ibu, Bu Nurul, Pak Iwan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Gimana Alhamdulillah. Pak Habib kabarnya? Alhamdulillah Pak, mendingan Pak. Kemarin rada oleng Pak. Semoga terus sembuh ya Pak Habib. Iya, Ya, semoga cepat sehat lagi. amin amin. Atur nuhun Bapak Ibu. Iya, eh kali ini adalah coaching ya Pak, Bapak Ibu. Kita praktek coaching di mana saya sebagai Betul, supervisor, kemudian Pak Iwan sebagai coach ya Pak Iwan ya. betul Pak Habib. Ya, kemudian Bu Nurul sebagai coachingnya ya, Bu Nurul ya, seperti itu. Iya, Mungkin langsung saja ya untuk yang lebih spesifik ini kepada coach berarti ya saya bertanya sebagai supervisi kepada ke Pak Iwan ya. Iya Yang Pak. ya mungkin yang jadi pertanyaan Pak, seperti ini, Pak Iwan mungkin kira-kira nih yang ingin saya bantu untuk dikembangkan kompetensi apa atau yang kompetensi yang mana mungkin Pak seperti itu. Ya, terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya. Kebetulan saya ingin difasilitasi ataupun diteliti masalah alur tirta Pak. Hmm, Saya takut pada saat coaching saya belum sesuai dengan alur tirta yang diinginkan. Itu mungkin Pak Ahmad. dari alur jadi saya Iya, nanti mungkin rubrik penilaiannya mungkin semua kompetensi mungkin ya Pak ya. Tapi mungkin yang lebih iya, spesifiknya yang lebih ke alur titanya seperti itu ya Pak ya untuk penilaiannya. betul Pak. Ya. Mm-mm. Eh, yang diamati sama mungkin ya untuk yang diamati Pak. Untuk yang diamati oleh saya nanti. Iya betul Pak, termasuk kalau ada waktu tolong dilihat masalah mindfulness-nya Pak, karena saya masih Mindfulness. agak kurang percaya diri Pak. Siap Bapak ya. Berarti yang pertama itu tadi seperti tanya ya. Yang lebih spesifiknya itu di Tirta ya Pak ya. Betul Pak Bim. Kemudian yang sama mindfulness. Nah Pak selanjutnya apa mungkin harapan Bapak dari observasi yang eh, kita akan lakukan ini, harapannya ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya praktek coaching ini, saya bisa menemukan solusi Pak, kemudian memberikan saran kepada coaching, dan kemudian meningkatkan kualitas saya dalam melaksanakan coaching, Pak. Baik dalam komunikasi ataupun alur tirta yang saya inginkan tadi gitu, Pak. Sehingga saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan coaching nanti di kemudian hari, Pak. Iya, baik, mungkin hanya itu Pak, tapi saya ingin mengulang kembali ya apa yang tadi Bapak kemukakan supaya pas ya Pak ya atau klop. Mungkin Baik, dari Pak. tujuan apa yang ingin dikembangkan itu adalah kompetensi yang intinya itu di lebih ke spesifiknya lebih ke tirta sama di mindfulness ya Pak seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kompetensinya pasti secara keseluruhan cuman yang di apa yang di spesifikasinya di tirta sama di mindfulness ya Pak seperti itu ya. Halo Bapak, kedengaran Pak Iwan? Betul, Bapak. Ah, Kedengaran, Pak, jelas. siap siap. Baik Bapak, untuk praktek coachingnya pertanyaan saya udah selesai. Mungkin nanti sesudah apa sudah coaching nanti ada lagi pasca supervisi ya Pak atau pasca observasi dari saya Pak ya. Oke mungkin hanya itu Siap, Pak Bapak. ya. Silakan untuk melakukan Baik, Pak. coaching dengan Bu Nurul. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bapak ya.
Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Siap. Amin. Mangga Bapak Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Alhamdulillah bisa dipertemukan lagi ya Bu ya. Ya, betul. Cuman saya agak sedikit heran ya, Bu Nurul tiba-tiba menghampiri saya di jam siang hari ini. Biasanya Bu Nurul sudah pulang biasanya ya, tapi sekarang sudah ada di ruangan nih. Kira-kira ada apa Bu Nurul nih? Kira-kira seperti ada yang ada masalah Bu Nurul. Iya, betul Bapak. Ini ada sedikit masalah yang masih mengganggu pikiran gitu ya Bapak. Masalah di kelas. Oh di kelas. Ya, betul. Jadi di kelas itu ada satu siswa di kelas saya itu yang anaknya itu kurang bisa berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Kadang kalau ditanya juga memang agak kurang nyambung ya Bapak. Tapi kalau dia memperhatikan dia bisa. Tapi seseringnya dia malah jalan ke sana kemari gitu. Jadi kadang saya bingung juga. Ini anak ini harus diapain gitu. Oh gitu. Mohon maaf Bu Nurul, sudah berapa lama Bu Nurul mengenal siswa tersebut? Dari sejak kelas berapa kira-kira? Dari sejak kelas 7, sekarang sudah kelas 8 anaknya, tapi masih tidak ada perubahan. Saya kira sudah berubah tapi tidak ada. Oh gitu ya. Oh, dari apa yang Ibu lakukan nih sebelum ketemu dengan saya, kira-kira di angka skala berapa keberhasilan Ibu untuk mengatasi hal ini Bu sebelum berbincang dengan saya hari ini? Kira-kira di antara 5 sampai 10 kira-kira Ibu sudah mencapai berapa tuh skalanya? Skalanya mungkin kalau usaha untuk merubah anak ini ada perkembangan ya Pak. Mungkin masih di nomor 6 mungkin Bapak ya. Masih nomor Nomor 6. Iya. Masih jauh dari harapan Ibu ya. Iya, masih jauh. Oke. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ketemu dengan saya sedikit bertambah Bu ya skalanya. Iya. Amin, amin. Ya, kira-kira Ibu setelah Ibu mengalami atau menyaksikan siswa yang dipermasalahkan oleh Ibu, langkah apa Ibu yang sudah Ibu lakukan pada saat menemui siswa yang seperti itu kira-kira? Langkah yang sudah saya lakukan itu yang pertama di awal saya melakukan assessment ya, diagnostik Pak. Saya melihat ya non kognitif ya. Yeah. Saya melihat berdasarkan rubrik yang dibuat memang anak ini agak berkebutuhan khusus Bapak. Berdasarkan hasil rubriknya. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Latar belakangnya ini siswa sampai seperti ini seperti apa. Ternyata waktu di SD biasa saja anak ini sebenarnya. Bisa bergaul dengan teman-temannya. Namun semenjak kelas 4 SD kata neneknya ya, karena sekarang tinggal dengan neneknya. Semenjak ibunya meninggal, dia trauma berat sehingga pikirannya mungkin ya terlalu dalam sehingga jadi berubah seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu, apakah siswa tersebut hanya dengan pelajaran Ibu atau di semua mata pelajaran bersikap seperti itu? Di semua mata pelajaran Bapak, di semua mata pelajaran dia hampir tidak bisa diam, malah sering ya gitulah keliling-keliling tidak jelas. Tapi terkadang dia juga bisa fokus, tapi jarang sekali. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga, tapi pihak keluarga juga ya sudah merasa pasrah gitu Pak. Ya memang seperti ini anaknya. Yang saya harapkan itu dia bisa berkembang lebih baik gitu Bapak. Betul Ibu. Ibu kira-kira kalau boleh saya tahu dari nilai Bu ya, kalau dari nilai dibandingkan dengan nilai yang diperoleh oleh rekan teman-temannya, dia kurang banget atau kurangnya sedikit misalkan dibanding dengan nilai yang teman-temannya? Nilainya kurang Bapak, makanya gini saya mensiasatinya dulu ya, itu yang sudah saya lakukan, mensiasatinya saya
turunkan tingkat kesukaran materinya. Jadi bagi anak yang lain di level A, misalkan dia masih di bawahnya gitu, Bapak. Gitu ya. Kira-kira setelah Ibu melakukan pendekatan, tadi kata Ibu kan sudah menemui keluarganya ya. Kira-kira Ibu dengar tidak dari keluarganya? Ada latar belakang nggak Ibu selain tadi ditinggalkan sama orang tuanya? Latar belakang lain sehingga menyebabkan dia seperti itu? Saya kurang tahu, tapi saya dari orang tua tidak berbicara apa-apa. Tapi kalau saya melihat ya Bapak, dia kan tinggalnya dengan neneknya, sementara ayahnya dia di Bandung, dia mungkin kurang perhatian, yang dimana sewaktu SD-nya itu dia itu sangat bergantung sekali dengan ibunya. Makanya ketika kehilangan dia sangat down sehingga mungkin mentalnya juga agak kena gitu, Pak. Oh gitu ya Bu. Kemudian Ibu pada saat Ibu menemukan siswa tersebut, apakah Ibu sudah melaksanakan upaya lain yang berhubungan dengan teman-temannya, Bu? Dengan teman-temannya juga, teman-temannya bingung, Pak. Memang sulit untuk diajak komunikasi gitu anaknya. Iya. Kira-kira Ibu setelah usaha yang Ibu lakukan, ada lagi rencana enggak untuk mengantisipasi hal ini? Ada, Pak. Kalau dipikir ya, karena ini anak berkebutuhan khusus, mungkin baiknya saya ini ya pihak sekolah itu bekerja sama dengan psikolog mungkin ya Pak ya. Betul. Untuk bagaimana untuk mengembangkan potensi yang ada di si anak ini, walaupun misalkan untuk kemampuan kognitifnya memang sulit untuk disamakan dengan teman sebayanya, tapi setidaknya ada perkembangan yang positif gitu untuk anak ini. Saya akan bekerja sama mungkin Bapak dengan psikolog. Iya betul Ibu, luar biasa Ibu pemikiran Ibu, karena ini kan berhubungan dengan mental Bu ya. Jadi langkah Ibu sudah tepat. Kira-kira kapan Ibu akan menemui psikolog tersebut ataupun melakukan langkah-langkah berikutnya? Mungkin di minggu sekarang itu saya akan berkonsultasi dulu ya Pak Iwan dengan kepala sekolah untuk meminta izin, kemudian bekerja sama juga dengan guru BK. Baru sudah ada kesepakatan mungkin minggu depannya lagi kita akan mengadakan bukan kesepakatannya, kerjasama dengan psikolog atau dengan sekolah luar biasa ya, sekolah luar biasa yang ada di Garut mungkin Bapak. Oh gitu Bu ya. Kira-kira Ibu sudah merencanakan berapa kali pertemuan? Kalau awal mungkin kita awalnya baru tahap pertemuan gini dulu Pak. Jadi memberitahu pihak psikolog ini kita ada siswa yang seperti ini ya, inklusif ya, seperti ini anaknya. Mungkin dari sana ada follow up nanti mungkin baiknya anak ini seperti ini seperti ini. Jadi saya belum dapat gambaran sih. Cuman insya Allah minggu depannya lagi berarti saya bertemu untuk membicarakan masalah dari siswa ini. Betul Ibu, luar biasa ide dan pemikiran Ibu. Selain dengan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan menemui psikolog, kemudian rekan dan sebagainya. Ada nggak orang lain yang menurut Ibu bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Ya, yang tidak kalah penting dari keluarga juga ya Pak, karena kalau kita di sekolah toh-tohan tapi pihak keluarga tidak bisa bekerja sama, ya sulit juga. Maka saya juga akan selalu berkomunikasi dengan pihak keluarga agar anak tersebut bisa berkembang lebih baik, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya Ibu, Alhamdulillah ya berarti langkah-langkah yang sudah Ibu akan rencanakan itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Amin, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan langkah tersebut bisa menemukan solusi yang tepat, karena langkah Ibu itu sudah langkah positif Bu. Berarti maju berhasil tidaknya itu tergantung Ibu mungkin ya. Nah itu. Sebagai pertanyaan akhir Bu dari saya, kira-kira harapan dari langkah-langkah Ibu pada saat melaksanakan rencana tersebut apa Bu kira-kira?
Harapannya semoga rencana yang akan saya lakukan ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan kodratnya ya Bapak ya. Jadi ada Betul, perkembangan yang positif betul, dari betul. anak tersebut. Ya, Betul, luar biasa demikian. Ibu. Iya, iya, langkah Ibu sudah tepat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu bisa berjalan dengan lancar, menemukan solusi yang Amin. terbaik ya. Terima kasih Amin. Ibu atas waktunya yang sudah percaya kepada saya untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan komunikasi ini bisa membuahkan hasil Bu ya. Nah Ibu, sebelum saya tutup coaching ini, barangkali Ibu bisa merefleksikan isi hati Bu setelah Ibu menyampaikan permasalahan, kemudian saya menanggapinya dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira apa perasaan Ibu setelah melaksanakan komunikasi ini? Iya, alhamdulillah Bapak ya ternyata permasalahan ketika dibicarakannya itu jadi di pikiran kita itu di perasaan juga jadi plong. Hmm. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, saya juga jadi ada ide ya. Ternyata memang dibutuhkan usaha yang lebih gitu biar si anak ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bu Nurul, mudah-mudahan segala langkah yang Bu Nurul rencanakan bisa sesuai dengan harapan dan hasilnya bisa meningkatkan kualitas siswa yang kita bicarakan hari ini dan akhirnya siswa tersebut bisa berubah Bu ya. Terima Amin, kasih Ibu amin, atas amin. kepercayaannya. Kita tutup saja coaching ini Ya, Bu. sama-sama Selamat Bapak. siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin Pak Habib, terima kasih. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya coachingnya. Eh, tapi sebelum ke pertanyaan ya, saya benar-benar emang mengapresiasi sekali melihat dari apa yang telah Pak Iwan dan Bu Nurul barusan berjalan ya, itu sangat luar biasa. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya buat Pak Iwan itu sendiri ya. Mungkin Pak seperti ini ya. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri terhadap performa yang udah Bapak lakukan sebagai coach? Kemudian kenapa seperti itu? Bapak menilainya seperti itu kenapa? Ya, yang pertama apa mungkin di pertanyaan ya. Kadang saya suka agak sedikit kehilangan fokus sedikit Pak kalau ada sesuatu di sekitar saya ya. Jadi pertanyaan yang sudah saya siapkan itu kadang-kadang hilang. Walaupun tidak 100% tapi kadang-kadang lupa Pak. Mungkin yang pertama dinilai yang pertanyaan yang berbobot agak kurang. Kemudian mungkin di apa itu pemilihan kalimat Pak, mungkin saya kadang-kadang suka mengalir begitu saja sehingga tidak sesuai dengan EYD mungkin Pak ya. Itu Oh, perasaan saya Pak. ya, perasaannya seperti itu ya. Oke, mungkin untuk yang seperti yang di penilaian tadi ya, Pak, seperti Bapak ingin dispesifikkan lagi di penilaian tentang eh, Tirta ya, alur Tirta dan juga mindfulness Betul Pak. ya. Seperti itu. Mungkin yang di Tirta sendiri sebenarnya Bapak udah menguasai, hampir menguasai tujuan itu, dari tujuannya udah dapat, kemudian ada identifikasinya. Kemudian menanyakan rencana aksi tadi kepada Bu Nurul ya sebagai coach mau seperti apa. Kemudian tanggung jawab ke depannya mungkin komitmen dari Bu Nurul itu seperti apa, diyakinkan lagi oleh Bapak itu udah tercapai semuanya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira nih rencana rencana Bapak ke depan itu seperti apa nih Pak? Saya akan lebih sering Pak melaksanakan coaching ini sebagai pelatihan bagi diri saya supaya menjadi terbiasa untuk berkomunikasi dengan coach dan mudah-mudahan ada hal yang positif Pak dari pelaksanaan coaching tersebut. Selain untuk pengembangan kompetensi saya juga untuk menolong atau bekerja sama dengan rekan-rekan Pak, rekan sejawat. Mungkin itu Pak Habib. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya saya juga menanggapi lagi nih Pak. Tadi benar Bapak itu udah hampir kitanya udah hampir terkuasai ya. Cuman Bapak juga bilang tadi
agak kurang fokus ya atau lupa pertanyaan apa yang sudah disiapkan. Ya sebenarnya dalam kompetensi ini kompetensi coaching ya itu ada rasa ya, kemudian itu ada reshaif ya, saling menerima nantinya. Tadi dilihat Ibu Nurul juga menerima apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, kemudian Pak Iwan juga mendengarkan dengan seksama gitu kan apa yang dibicarakan oleh Bu Nurul. Kemudian ada apresiasi juga, tadi Bapak memberikan apresiasi terkait rencana apa yang Bu Nurul akan lakukan, itu Bapak mengapresiasi sekali. Kemudian ada rangkuman ya, rangkuman juga Bapak tadi merangkum apa yang nantinya akan dijalankan oleh Bu Nurul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga, alhamdulillah nih kalau pertanyaan-pertanyaan walaupun Bapak tadi merasa kurang, tapi kalau saya lihat di sini Bapak terus-terus menggali Bu Nurul supaya keluar tuh itunya solusi atau pemikiran yang ada di Bu Nurul. Kalau saya lihat seperti itu dari Bapak tadi, Pak. Pertanyaan terus Iya, menerus, Pak. Pak. Jadi Bu Nurul juga alhamdulillah ya solusinya keluar ya Bu Nurul ya. Nah, kemudian kalau saya lihat juga Pak tadi mungkin di mindfulness, karena Pak juga tadi diinvestasikan di mindfulness ya. Mungkin karena daring ya Pak, juga kondisinya di rumah. Seperti ya Pak, mungkin ada Betul, Pak. anak ya atau gimana. Jadi saya lihat tadi di kamera Bapak lihat ke kiri ke kanan, mungkin ada putranya Pak ya. Walaupun pada Betul, dasarnya mohon maaf, Bapak. walaupun pada Betul dasarnya Pak, saya ya. juga perempuan. Tapi alhamdulillah tetap fokus ya Pak ya. Insya Allah Pak tetap Nah, ya, fokus. Kebetulan ini ada dua pilihan yang itu Pak. Anak saya mau berangkat ke Jogja, iya. terburu-buru karena ditunggu travel. Saya kan sama punya kepentingan dengan Pak Ahmad. Oh, iya. Ya seperti itu Bapak ya. Jadi mungkin itu Pak ya masukan dari saya mungkin yang tadi ya yang mindfulness-nya, tapi alhamdulillah katanya Pak Iwan juga masih tetap fokus ya walaupun ada mungkin ada selingan gitu kan ya. Oke, mungkin dari saya sendiri Pak alhamdulillah ya Bapak seperti yang tadi diharapkan itu diobservasi itu yang dispesifikasi itu terkait di Tirta sendiri sama di mindfulness-nya. Alhamdulillah setelah diklarifikasi dan juga diamati tadi Bapak dengan alur ceritanya alhamdulillah udah hampir terjalankan semuanya ya. Kemudian di mindfulness-nya juga walaupun tadi sedikit ada halangan tapi tetap fokus ya seperti itu. Mungkin itu Pak ya dari saya sebagai observer. Juga terima kasih Bu Nurul yang sudah sebagai coach dan Pak Iwan sebagai coach ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Nah mudah-mudahan kita tutup dulu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat ya. Supaya Amin, amin Bapak. kegiatannya lancar ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah acara coaching dan supervisi tentang coaching sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.